Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Langsung saja. Di sini kelompok kami ingin membahas sesuatu materi yang perlu kalian ketahui. Apa sih yang kita bahas? Yuk, kita buka materinya dulu. Ini materi sudah saya buka. Ya, di sini kelompok kami ingin membahas materi tentang debat. Menurut KBBI, masalah itu adalah sesuatu yang harus diselesaikan. Jadi, melalui suatu perdebatan, masalah itu akan dapat selesai dengan baik. Hal ini, perdebatan itu merupakan kegiatan adu argumentasi atau adu pendapat antara dua belah pihak atau lebih. Debat itu tidak dibatasi oleh perseorangan atau kelompok, jadi tidak masalah meskipun berdua, bertiga. Dalam mendiskusikan, dalam memutuskan masalah, serta menentukan suatu kebenaran. Jadi tidak ada patokan untuk berapa orangnya untuk berdebat, ya tidak ada batasan, jadi terserah mau berkelompok atau mau perseorangan. Tapi kalau mau berdebat itu harus pakai kepala dingin biar tidak ada masalah. Itu debat. Lanjut, langkah-langkah dalam sebuah kegiatan debat. Sebelumnya, apa sih langkah-langkah dalam melakukan kegiatan debat? Ada yang tahu salah satunya mungkin? Yang pertama adalah menentukan masalah. Jadi, kita harus menentukan apa yang kita perdebatkan nanti. Jadi, kayak topik permasalahannya, topik pembicaraannya yang akan kita debatkan. Yang kedua, mengidentifikasi masalah yang sebenarnya. Setelah menentukan masalah, yang kedua itu kita harus mendalami dalam masalahnya itu apa saja. Jadi tidak asal-asalan untuk menentukan masalah itu, terus mendalami isi masalah yang sebenarnya biar tidak kemana-mana. Jadi harus sebenar-benarnya masalah itu satu jalan lah intinya. Yang ketiga, ada menampung pendapat dari berbagai sudut pandang melalui suatu perdebatan. Jadi, jikalau ada seseorang yang mau berpendapat, kita tampung. Yang sekiranya masuk akal ditampung. Jadi, itu menjadi sebuah pembahasan di dalam sebuah kegiatan debat. Itu. Yang keempat, bersama-sama mengkaji cara penyelesaiannya. Setelah beradu argumentasi semua, terakhir kita kaji sama-sama apa yang kita sudah perdebatkan tadi. Begitu. Yang kelima, jika selesai mengkaji, kita harus membuat kesepakatan dan tanggung jawab agar bisa menemukan solusi. Jadi, setelah semuanya selesai, kita pasti akan mencari kesepakatan, mencari tanggung jawab untuk menemukan sebuah solusi jalan keluarnya. Oke. Yang keenam, pastinya sebuah kegiatan itu pasti ada evaluasi. Nah, dari debat sendiri, setelah semuanya selesai menemukan solusi, selesai mengkajinya, selesai semuanya, kita harus melakukan evaluasi apa ada yang salah, apa ada yang kurang, kita harus evaluasi semuanya. Begitu. Sumber permasalahan untuk perdebatan dalam diskusi. Sumber permasalahan, apa sih sumber permasalahan itu? Yuk, kita buka. Ya, yang pertama adalah hasil observasi terhadap lingkungan sekitar. Jadi,
apa sih yang ada di sekitar kita itu. Nah, itu yang bisa menjadi hasil observasi dalam perdebatan. Yang kedua, ajuan dari peserta itu sendiri. Mungkin dari setiap perorangan, setiap kelompok ada kepikiran sebuah masalah yang pantas untuk diperdebatkan. Itu bisa mengajukan sebagai sumber permasalahan dalam perdebatan. Gitu. Yang ketiga, mungkin bisa menemukan dari buku, dari majalah, dari surat, dari media online mungkin. Nah, sekarang semua sudah serba instan, jadi mungkin anak-anak zaman sekarang bisa menemukan sebuah sumber permasalahan untuk diperdebatkan dalam media sosial atau dalam media-media online yang lainnya. Begitu. Struktur debat. Struktur debat ini ada 3. Yang seperti Bapak sampaikan tadi itu, jadi ada 3 orang pembicara dari tim pro ataupun kontra. Yang pertama itu adalah pengenalan masalah, kedua penyampaian argumen, yang ketiga itu kesimpulan. Biasanya orang pertama pada tim pro akan menyampaikan opininya duluan sebelum tim kontra, karena memang aturan berdebat seperti itu. Yang pertama itu pengenalan masalah yang menyangkut kepentingan banyak pihak, sesuatu yang penting untuk didiskusikan. Biasanya seperti itu. Lalu yang kedua, penyampaian argumen, ditinjau dari berbagai sudut pandang, melibatkan pihak pro dan kontra. Jelas, karena pada saat tim pro selesai menyampaikan, pembicara pertama tim pro selesai menyampaikan argumentasinya, mereka, tim kontra siap untuk menyampaikan opini kembali untuk berbantah-bantah dengan argumentasi yang telah disampaikan oleh tim pro kedua ini. Biasanya dia harus nampung dulu dari apa yang sudah dibicarakan oleh pembicara pertama dari tim musuh, tim pro ataupun tim kontra. Jadi biasanya mereka tuh mengidentifikasi dulu apa yang disampaikan, terus mereka menganalisis, baru mereka menyampaikan argumentasi kiranya apa ya ini yang bisa kita sanggah dari argumentasi yang telah disampaikan. Lalu yang ketiga, ini biasanya yang paling sulit. Pembicara yang bagian kesimpulan, pembicara ketiga, berupa kompromi, kesepakatan bersama. Jadi benar-benar kita harus mendengarkan dari pembicara pertama, kedua, dari tim pro ataupun kontra, lalu kita ngebuat kiranya ini alurnya kemana ya. Terus akhirnya itu dibuat kesimpulan, benar-benar simpul, karena ketika kita benar-benar ngebuat kesimpulan ini poin paling penting, karena ketika kita tidak konsentrasi atau tidak fokus terhadap pembicara satu kedua, bisa-bisa kesimpulan ini tidak kuat, tidak konkret, berantakan, abstrak, jadi tidak ketemu poinnya di mana. Jadi bisa-bisa tim kalian kalah karena poin pertama, kedua, ketiga itu bisa-bisa hilang karena nggak sinkron. Apa yang sudah disampaikan, apa yang sudah didebatkan, tapi biasanya kesimpulan ini nggak sinkron apa yang sudah disampaikan. Oke, slide berikutnya, macam-macam tanggapan perdebatan dalam diskusi. Ada pertanyaan, ada dukungan, ada sanggahan, ada kritik. Biasanya pertanyaan ini diajukan ketika ada yang tidak jelas dari peserta lain. Lalu yang kedua, dukungan, menyatakan setuju atau tidak setuju dalam forum diskusi. Yang ketiga ada sanggahan, disampaikan ketika ada pertanyaan pemakalah yang bertentangan atau kita tidak setuju. Yang keempat, kritik, digunakan untuk menanggapi pendapat yang tidak sesuai. Jadi pertanyaan itu biasanya nanti waktu di pertengahan ada yang menyampaikan, bukan, pertanyaan itu setelah pembicara selesai menyampaikan opini atau argumentasinya, kita berhak menanyakan sesuatu. Terus yang dukungan ini biasanya hanya tim ke tim, ya nggak mungkin kita dukung tim kontra untuk menang kan. Terus yang ketiga, sanggahan itu biasanya tim pro ataupun kontra lagi mengeluarkan opini atau argumentasinya, kalian ada yang tidak setuju, kalian bisa menyanggah. Menyanggah itu ada tekniknya. Biasanya itu dalam sebuah perdebatan, dalam sebuah forum itu ada 1-3 pro ataupun kontranya sedang berbicara ini memberikan akses untuk kita boleh menyanggah atau tidak. Tapi biasanya kalau sudah sampai di selanjutnya, berdebat dengan teknik yang benar. Yang pertama, kelogisan berargumen dan ketegasan fakta, kesantunan dan keefektifan kalimat.
Yang poin pertama ini ada santunan, keefektifan kalimat, kelancaran berbahasa, intonasi, ekspresi. Kenapa? Karena saat berdebat, kalian harus bisa meyakinkan dewan juri ataupun lawan kalian dengan kelogisan argumen yang kalian gunakan. Jadi, argumen itu harus berdasarkan fakta ya, penjelasan fakta. Jadi, kalau misal kalian berargumen, tapi tidak berdasarkan fakta, atau kalian buat-buat sendiri dan tidak ada buktinya, biasanya itu argumennya kurang kuat, dan itu biasanya nggak ada poinnya, hanya dibilang ngarang aja. Jadi makanya kenapa berargumen tuh kurang lebih susah-susah gampang ya ini, karena ada harus kelogisan dan berdasarkan fakta. Di dalam poin nomor 1 ini ada santunan ya. Kita boleh menyampaikan argumen, tapi juga poin pertamanya juga kita harus menyampaikan secara santun, secara sopan. Terus keefektifan kalimat. Jadi kita tidak menggunakan kalimat panjang lebar, kita menggunakan kalimat yang benar-benar eksplisit. Artinya adalah lebih fokus ke apa yang mau kita bahas, tidak berbelit-belit. Yang ketiga, kelancaran berbahasa. Ya, pastinya sangkut pautan sama nomor 2 itu, keefektifan kalimat. Kalau bahasanya kalian masih belibet, gimana mau yakinkan dewan juri ataupun musuh. Yang keempat, intonasi. Nah, di intonasi ini biasanya kalian harus bisa mengerti kapan kalian harus menggunakan intonasi tinggi, rendah, ataupun datar. Yang kelima ini ekspresi. Kalian harus bisa meyakinkan dewan juri bagaimana kalian sangat yakin dengan argumentasi atau opini yang kalian sampaikan. Ya, di sini Bapak lanjutkan ya.